Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini kita mau belajar menghitung angsuran periode ke N. Ini salah satu materi di anuitas. Maksudnya periode ke N ini adalah ketika kita ditanya angsuran, misalkan angsuran ke-7. Nah, ini kita bisa langsung menentukan angsuran ke-7 berapa yang ini ya, seperti ini dengan menggunakan rumus. Nah, detailnya perhitungan ini tabel yang sudah terisi, ini tabel yang kosong. Bagaimana kita mengisi langkah-langkahnya supaya kita paham dulu, sehingga kita bisa tahu simbol-simbolnya dan perhitungannya ya teman-teman. Jadi bunga itu dihitung dari, nah ini disebut pinjaman awal. Pinjaman awal kita sebut saja M1 ya, pinjaman awal. Nah, bunganya ini dihitung dari M1 dikali I, gitu ya. Nah, kemudian ini angsuran pokok. Angsuran pokok ini didapat dari anuitas dikurang bunga. Misalkan ini bunganya bunga 1 ya, jadi angsuran 1 itu bisa didapat dari anuitas dikurang bunga 1. Nah, pada prinsipnya anuitas ini adalah A1 tambah B1, A2 tambah B2. Jadi ini tambah ini hasilnya anuitas, terus ini tambah ini juga hasilnya anuitas ya. Kalau kita tulis ini disebut B1 tambah A1, ini sama dengan anuitas, terus B2 ditambah A2 ini juga sama dengan anuitas gitu. Nah, ini disebut sisa pinjaman. Sisa pinjaman ini yang akan nanti didapat dari pinjaman awal ya, pinjaman awal kita sebut M1 dikurang sama angsuran pokok A1, maka ini dapat sisa pinjaman. Nah, sisa pinjaman ini nanti akan ditaruh di sini. Jadi di sini dengan di sini nilainya sama. Nah, di sini kan kalau ini M1 berarti ini M2 ya. Berarti ini bisa kita bilang M2. Maka M1 kurang angsuran pokok itu sama dengan M2 gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau cari angsuran ke-7, nah ini kan bisa berarti kita urutin dari atas sampai bawah ya. Dapat M2 baru cari bunga kedua, lalu anuitas kurang bunga kedua dapat angsuran kedua, terus sisa pinjaman berikutnya M2 kurang angsuran kedua dapat sisa pinjaman berikutnya, seterusnya sampai angsuran ke-7. Nah, ini kan panjang. Nah, kita butuh rumus. Bagaimana cara rumusnya untuk mengetahui angsuran ke N? Oke, yang pertama yang kita pahami bahwa anuitas ini adalah A1 tambah B1. Ini sama dengan A2 tambah B2. Sama dengan A3 tambah B3. Seperti itu ya, ini anuitas. Jadi kalau misalkan ini aku tulis AN ditambah ini BN, ini akan sama dengan AN plus 1 ditambah dengan BN plus 1, seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan AN plus 1 ini berarti sama dengan AN ditambah BN dikurang BN plus 1. Ini kita pindah jadi negatif ya. Nah, kemudian BN dikurang BN plus 1 ini bisa kita rubah teman-teman. Hubungannya gini, kalau ini kita anggap M1, kita ini dikurang angsuran pertama, angsuran pokok, ini sama dengan sisa pinjaman kedua ya, karena di sini ditulisnya sama dengan di sini ya. Jadi dari sini pindah ke sini. Jadi ini kita terus sebut saja M2. Nah, sama dengan M2. Kemudian ketika ini aku pindahin M1 dikurang M2, ini sama dengan A1. Nah,
Kalau ini M1 aku kali dengan I, terus M2 aku kali dengan I, maka yang sebelah sini M1 A1 juga aku kali dengan I, semua kita kali I, maka ini jadi bunga pertama ya, dikurang ini bunga kedua ya. Sini A1 dikali I. Nah, kemudian kalau satunya ini aku ganti jadi N ya. Satunya aku ganti jadi N, BN dikurang, maka ini B2 itu sama dengan N plus 1 ya, sama dengan A1 nya ini N kali I. Nah, dengan kata lain BN dikurang BN plus 1 ini bisa kita rubah jadi AN dikali I. Jadi ini AN ditambah BN min BN plus 1 bisa kita rubah jadi AN kali I. Nah, inilah jadi AN plus AN plus 1 jadi sama dengan ini. Kemudian AN nya kita tarik keluar, ini jadi 1 plus I ya, sama dengan AN plus 1. Kenapa ini bisa jadi 1 plus I? Karena ini kalau aku tarik keluar berarti ini kan tinggal 1 ya, atau enggak kita lihat AN bagi AN kan 1, terus ini AN kali I bagi AN tinggal I, seperti ini. Nah, ini rumus untuk mencari angsuran ke N. Nah, sekarang kita jabarkan dari sini ya teman-teman. Kalau misalkan N nya kita masukin 3, nah ini kan berarti menjadi A. Kita urut dulu deh ya, dari A1 deh. N nya kalau kita masukin N nya 1, berarti kan ini jadi A1 A1 dikali I plus 1 plus I sama dengan ini A2. Nah, berarti A2 bisa ditulis A1 dikali 1 plus I. Kemudian kalau N nya 2, nah ini menjadi, ini kita lebih biar enak kita tukar aja ya, yang ini AN plus 1 nya di sebelah sini, terus ini AN 1 plus I nya di sebelah sini ya teman-teman. Kita tukar posisinya biar enak dilihat. Ini jadi A2 sama dengan A1 1 plus I gitu ya. Jadi kalau ini kita masukin N nya 1 kan, ini jadi 1 plus 1 jadi 2, ini jadi A1. Nah, sekarang kalau N nya 2, kalau N nya 2 kan berarti ini jadi 2 tambah 1 kan jadi A3 ya teman-teman. A3 sama dengan, terus ini jadi A2 1 plus I itu teman-teman. Nah, kemudian A2 ini, A2 kita bisa rubah, A2 nya kita bisa rubah jadi ini teman-teman, A3 sama dengan A2 nya kita ganti A1 1 plus I, ini kan sebagai A2 nih ya, lalu dikali 1 plus I. Nah, berarti ini menjadi A3 nya menjadi A1 1 plus I pangkat 2. Nah, di sini kita mulai dapat polanya nih teman-teman. Kalau di sini 3, di sini pangkatnya 2. Kalau di sini 2, di sini pangkatnya 1 ya. Nah, kita dari sini kita bisa tulis rumusnya nih teman-teman. Berarti rumusnya aku tulis di sini ya. Ini AN sama dengan, nah kalau ini N berarti ini A1 dikali 1 plus I pangkat, ini kan kalau ini 3, ini 1, ini 2 ya, berarti ini 2 bisa kita tulis 3 kurang 1. Nah, ini berarti kalau ini N berarti N kurang 1. Nah, ini rumus yang pertama teman-teman untuk mencari angsuran ke N. Nah, kemudian kalau kita jabarin lebih jauh nih teman-teman, kalau aku N nya misalkan pakai N nya sama dengan 4 ya. Kalau N nya sama dengan 4, ini kan menjadi A4 4 tambah 1, N nya 3 dulu ya, ini kan dari 2 kita pakai 3 dulu, ini N plus 1 berarti 3 plus 1 jadi A4 sama dengan ini A3 ya, berarti A3
dikali 1 plus I. Nah, kemudian kalau A3 aku ganti dengan A3 nya kan sama dengan ini ya. Nih. Ya, A3 nya jadi aku ganti jadi A2 1 plus I. Terus dikali ini A3 nya jadi ini A3 nya, kan A3 nya A2 dikali 1 plus I. Kemudian dikali yang ini 1 plus I. Ya. Jadi yang ini dapat dari A3, yang ini 1 plus I di belakang. Maka A4 bisa kita tulis sebagai A2 dikali 1 plus I pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa dapat rumus yang baru nih teman-teman. Kalau ini 4-nya aku pakai N, terus A2-nya aku pakai K, maka ini 1 plus I pangkat 2 itu kan bisa didapat dari 4 kurang 2 ya polanya. Nah, ini bisa dipakai N kurang K. Nah, berarti kita dapat rumus satu lagi. Kalau ini AN, ini kalau ini pakai K, maka ini 1 plus I pangkat N dikurang K. Nah, sebenarnya rumus umumnya cuman ini teman-teman. Jadi kalau K-nya 1 kan ini jadi N kurang 1 gitu ya teman-teman. Sama kayak di atas kalau K-nya 1 seperti itu. Nah, dua rumus ini yang akan kita pakai terus untuk mengerjakan soal, sehingga kita bisa menghitung angsuran ke berapapun, nggak perlu cari manual dari atas sampai bawah nih teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat ya soalnya. Hutang sebesar 1 juta. Nah, ini kita anggap hutang awal, hutang pertama, akan segera dilunasi dengan anuitas sebesar segini. Ini anuitasnya per bulan dengan suku bunga sebesar ini I-nya sebulan. Maka hitunglah berapa besar angsuran kelima, A5. Nah, A5 kita bisa dapat dari, kita bisa boleh pakai A1 dikali 1 plus I pangkat, nah kan ini N-1 ya. Ingat rumusnya, AN sama dengan A1 1 plus I pangkat N-1. Berarti ini 5 kurang 1. Berarti A5 sama dengan, kita cari A1 nya dulu nih teman-teman. Cara cari A1 nya bagaimana? Kan urutannya ini pinjaman awal, terus bunga ya, bunga, terus ini angsuran pertama, terus ini sisa pinjaman ya, sisa pinjaman. Nah, anuitasnya ini 125.000 ya. Nah, kemudian ini pertama yang kita bisa tulis ini diketahui B1 nya itu bisa dicari dari M1 kali persen bunganya ya. Jadi 1 juta dikali ini aku tulis di sini aja di coretan ya. Bunga pertama ini bisa didapat dari M1 kali I. M1 nya ini sejuta dikali 0,02 ya, persennya karena 2% itu per 100 jadi 0,02 sama dengan 20.000. Nah, kalau ini sudah dapat 20.000, maka angsuran pertama kita bisa dapat ya. Angsuran pertama itu tinggal anuitas dikurang bunga pertama. Anuitasnya segini dikurang bunganya 20.000. Ini sama dengan 105.000. Nah, setelah dapat angsuran pertama, maka kita tinggal tulis di sini. Terus dikali 1 plus I-nya 0,02. Karena ini dalam persen ya, 2% berarti 0,02. Sini pangkat 4. Nah, maka kita dengan menghitung ini dikali 1,02 pangkat 4. Ingat ya, ini dihitung duluan baru dikali ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya 113.650,3760 68 ya ini ya. Nah, maka ini kita bisa bulatkan teman-teman.
37 kita ambil 38 ya, 2 angka di belakang koma. Karena ini 6 dibulatin ke atas jadi 38. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Pada pelunasan hutang dengan anuitas suku bunganya sekitar segini. Nah, ini I-nya ya teman-teman. I-nya itu 1,5%. Kita langsung jadiin desimal aja ya teman-teman. Ini jadi 0,015. Terus kemudian diketahui bahwa angsuran kedua, nah ini angsuran keduanya nih teman-teman, yang ditanya angsuran kelima. Maka angsuran kelima kita bisa menggunakan rumus, karena ini tidak dikasih tahu angsuran pertama, kita langsung saja pakai AN sama dengan AK dikali 1 plus I pangkat N dikurang K. Nah, AK-nya itu berarti yang A2, 1 plus I pangkat 5 kurang 2, berarti A5 sama dengan 200.000 dikali 1 plus 0,015 pangkat 3. Ini 200.000 dikali 1,015 pangkat 3. Ingat ya teman-teman, pangkat dihitung duluan baru nanti hasilnya dikali 200.000. Kayak ini kita peroleh 209.135,675. Kita bulatkan 135,68 seperti ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.